Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau sharing dikit tentang kegiatan saya hari ini. Dimana tadi tuh saya ngelakuin tes COVID-19 atau COVID-19 atau biasa disebut corona ya. Jadi di vlog sebelumnya itu kan saya udah pernah sharing kalau saya ini sekarang lagi di Jakarta untuk ngikuti pelatihan kerja. Nah, dilalah pas lagi di Jakarta itu saya ada batuk dan sempat flu. Nah, kebetulan anak saya tuh apa ya, kayak kena dari saya gitu loh, apa ya sebutannya, ketular. Jadi anak saya ketularan flu dari saya, ikutan batuk juga, dan akhirnya udah nggak pikir panjang, saya sama istri balik Solo. Jadi biar tenang lah, kalau di Solo kan ada rumah, ada kendaraan juga, dan kalau mau kemana-mana deket gitu loh. Kalau Jakarta kan ya susah lah ya. Nah itu kejadian dimana apa ya, belum ada panik-panik gara-gara corona di Jakarta. Untungnya eh, udah di Solo gitu loh posisinya. Dilalai sekarang di Jakarta tuh udah semua panik. Sekarang ini kan sekarang ini tanggal 30 Maret, dimana sekarang beberapa daerah udah ngelakuin yang namanya karantina wilayah ya. Salah satunya kayak Kota Tegal tuh ada, dan Bandung juga kalau nggak salah udah. Terus di kotanya saya juga, Solo, itu beberapa wilayah juga ada, Jogja juga ada. Tuh, wah, benar-benar udah apa ya? Sebenarnya biar eh, mencegah penyebaran, cuman kalau untuk Jakarta ini kok malah justru chaos ya, dimana orang-orang Jakarta ini kan mayoritas pendatang. Saya juga pendatang. Nah, gara-gara apa, ditakutkan nanti ada karantina wilayah untuk Jakarta, orang-orang ini pada banyak yang mudik istilahnya. Jadi kayak mendahului mudik lebaran, soalnya kan udah ada instruksi pemerintah pusat untuk apa ya, work from home ya. Ada work from home, walaupun beberapa kantor juga menerapkan tetap masuk, walaupun manajemennya misalkan Senin masuk, Selasa libur, Rabu masuk, Kamis libur, nah seperti itu. Tapi ada juga yang Senin sampai Jumat full masuk, ada, tapi mungkin jam operasionalnya dikurangin. Nah, kembali lagi ke saya yang tadi periksa itu COVID-19. Sorry. Jadi itu saya kan sebenarnya batuk nih. Soalnya kan di lingkungan kerja saya yang baru tuh memang banyak debunya, dan saya memang apa ya, belum kebiasa lah, belum kebiasa. Jadi saya udah batuk dari awal Maret, sedangkan ini udah tanggal 30 Maret. Jadi ya udah deh, saya coba periksa di rumah sakit. Sebelumnya sih saya periksa di dokter umum, tapi kan eh, dikasihnya ya obat-obat yang ringan. Nah, ini saya beranikan diri untuk ke rumah sakit, sekalian mau itu ya, periksa yang corona itu gitu. Saya niatin untuk nyari dokter paru yang rujukan pemerintah, yaitu salah satunya RSUD Pasar Minggu. Nah, saya ke sana tuh naik Gojek kan, nih Gojek, pakai masker. Nah, pemandangan yang saya lihat tuh kayak di film-film yang bertemakan doomsday itu. Jadi kayak apa ya, eh, kayak akhir zaman gitu lah ya. Jadi di rumah sakit itu ada kayak ada tenda gitu, banyak tenda di depan halaman rumah sakitnya.
dan di situ orang-orang pada berjemur. Tapi itu saya yakin itu bukan pasien yang positif ya, karena kalau yang positif corona itu kan pasti diisolasi ya, diisolasi di apa ya, ada ruangannya lah, ada ruangan emergency khususnya gitu ya. Nah kalau tadi itu pemandangannya banyak banget orang-orang yang berjemur di situ, tenda-tenda. Nah saya masuk nih ke lobi RSUD Pasar Minggu kan, saya mau 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 periksa ini batuknya saya. Jadi di situ tuh sebelum masuk udah ada kayak box sterilisasi. Jadi saya sebelum masuk tuh masuk dulu, ada sterilisasi box, terus saya dicek suhunya. Itu pas dicek suhunya tuh 30 derajat Celcius. Nah lu kok anu kecil banget pak, wah mungkin alatnya lagi error gitu. Terus ya udahlah ya, mudah-mudahan error beneran. Terus itu langsung ada apa, hand sanitizer, langsung saya masuk ke bagian informasi, saya nanya, mbak saya mau ini ke dokter paru gitu kan, saya nggak ngomong cek corona. Terus oh mohon maaf pak, ke rumah sakit ini udah nggak nerima pasien baru gitu, karena lagi fokus untuk nanganin pasien corona yang udah duluan masuk gitu. Terus ya saya nggak mau debat, terus oh ya udah bu, nggak apa-apa, mohon maaf ya pak ya, monggo silakan cari di rumah sakit lainnya gitu kan. Terus ya udah di situ saya ya istirahat dulu lah, duduk dulu sambil ngecas HP. Di situ kan ada charger box ya, sambil ngecas HP saya sambil searching nih. Ternyata dokter paru lainnya ada di di hari yang ini, di hari yang Senin ya, ini Senin tanggal 30 Maret itu ada yang lagi praktek di rumah sakit MMC itu apa ya, Rumah Sakit Metropolitan Medical Center di Jakarta Selatan juga. Nah ini yang RSUD Pasar Minggu itu juga Jakarta Selatan. Jadi saya nyarinya di Jakarta Selatan karena saya domisili kosnya di Jakarta Selatan. Jadi saya kira selama di Jakarta Selatan nggak jauh-jauh lah. Pergilah saya ke rumah sakit MMC. Nah sebenarnya rumah sakit MMC ini bukan rujukan pemerintah untuk tes COVID sih, cuman ya saya insya Allah percaya lah. Saya ke sana rumah sakit MMC dan alhamdulillah masih menerima pendaftaran pasien dokter paru. Di situ saya datangnya jam 9:30 sih, cuman dokternya datangnya jam 10. Nah dokter yang kebetulan lagi praktek itu Dokter Afyarsyah Abidin SPP. Jadi Dokter Afyarsyah ini alhamdulillah masih nerima pasien baru yang paru. Nah jadi di situ saya cerita nih ke dokter pas giliran saya udah masuk. Jadi saya cerita apa adanya lah, gimana kondisi saya, batuknya saya, terus lingkungan tempat pelatihan kerja saya. Nah, terus ya udah saya diperiksa dulu sama dokternya. Saya diperiksa ininya tembolok ya namanya ya, mulutnya pakai senter. Terus saya juga pokoknya cerita komplit dan apa adanya lah. Nah terus si dokternya ini nyaranin saya untuk periksa itu ronsen paru sama lab, jadi tes darah. Jadi biar tahu nih saya ini sakitnya apa gitu kan. Pergilah saya ke lab sama ke radiologi. Nah di situ saya langsung disuruh
bayar nih totalnya nih, langsung keluar nih totalnya. Jadi tadi totalnya itu 1.259.000. Itu tuh termasuk tes administrasi, ya kan? Terus biaya laboratorium, radiologi, sama itu jasa konsultasi dokternya. Itu totalnya 1,259. Itu yang pertama saya di tes darah dulu. Jadi darahnya tuh diambil dari sini nih. Ini udah saya copot ya perbannya. Ini diambil sampel darah saya, habis itu selesai keluar, lalu saya dipanggil untuk periksa ronsen. Kalau di sini bahasanya toraks di sini. Jadi saya periksa ronsen paru, nggak lama, habis itu keluar dan infonya 2 jam selesai. Terus ya udah, saya lapar jadi saya cari kantin, dan kebetulan di sana ada kantin di dalam rumah sakit MMC, bagus, kantinnya bagus banget. Di situ saya mesen nasi goreng sama lemon tea panas, dan di situ juga ada snack kayak kue basah, kayak ada sosis Solo, ada kroket. Wah, jadi kangen Solo kan. Situ saya nunggu sambil ngecas HP lagi, dan HP saya kan lowbat nih, HP yang buat ngerekam nih udah HP jadul soalnya. Nah, sambil nunggu 2 jam, nah keluarlah hasilnya nih. Nah ini nih hasilnya nih. Jadi hasilnya itu hematologi. Nah, hemoglobin saya normal, hematokrit saya normal, alhamdulillah. Eritrosit itu juga normal, trombosit itu alhamdulillah normal, leukosit juga normal, terus hitung eosinofil juga normal. Nah, di bagian serologi ini ini nggak normal. Yang bikin saya batuk itu, di sini tulisannya CRP kuantitatif, di mana angkanya 8,87, dari batas normal tuh di bawah 5. Nah, jadi kalau keterangan dokternya tadi, dokter Afiar Syah Abidin SPP tadi, jadi saya ini alhamdulillah negatif corona. Jadi di situ tuh tadi udah termasuk ada tes corona juga. Jadi dokternya tahu. Jadi kalau di ronsen itu, kalau misalkan corona nih tandanya ada di sini nih gitu. Ya alhamdulillah dok, cuman di sini nih di bagian yang tadi 8,87 itu, di situ memang saya ada penumpukan. Nah, dokter kan ngomongnya masih ambigu ya penumpukan. Terus saya nanya, yang debu itu ya dok ya? Bisa jadi debu, bisa jadi kan asap rokok, kan lingkungan kerja mas kan semuanya perokok gitu, mayoritas lah 95% itu kan perokok, dan sedangkan saya perokok pasif. Jadi hasilnya sih alhamdulillah negatif corona, cuman ada penumpukan debu gitu ya di paru-paru saya. Nah, jadi kalau dikasih saran sama dokter sih, saya disuruh ngejauhin yang namanya kayak kacang, terus kayak buah-buahan juga. Buah yang nggak boleh itu kayak rambutan, mangga, terus tadi coklat juga nggak boleh tuh, coklat nggak boleh. Terus tadi kacang udah, terus tadi sampai lupa ya, pokoknya itulah. Nah, terus sebenarnya dokter juga
nggak berani ngasih saran tentang kedepannya saya, maksudnya dalam saya pelatihan kerja di Jakarta ini kan beliau juga tahu kalau saya dari luar kota. Nah, cuman kalau dari saran kesehatan dari dokternya itu ya kayak eman-eman gitu, kok sayang banget gitu ya. Jadi ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin pendapatnya seakan kayak nggak ada pilihan lain aja gitu loh. Ya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Terus ya pokoknya kalau dari sisi kesehatan ngerti saya begini, kalau ngelakuin lagi kok kayak eman-eman, mungkin intinya kayak gitu kali. Nah udahlah, selesai. Sebenarnya panjang sih tadi, cuman singkat aja. Terus saya dikasih obat untuk 6 hari. Obatnya itu totalnya kalau nggak salah sampai 800. Nah itu di luar yang tadi ya, kan tadi yang 1,2 itu konsultasi dokter sama lab. Nah kalau yang obat tadi 800, cuman yang vitamin nggak saya ambil soalnya saya udah ada vitamin sendiri, jadi cuman berkurang 50 ribuan gitu, jadi totalnya 750. Nah jadi kalau di total semuanya itu ya 2 juta, tembus 2 juta. Cuman ya alhamdulillah lega, saya hasilnya negatif corona dari ini, alhamdulillah dari rumah sakit MMC. Cuman ya saya emang lagi sakit, saya memang kondisi paru saya lagi nggak bagus. Terus dokter juga ngomong kalau kondisi di luar sana memang lagi nggak kondusif karena ya itu corona itu. Soalnya tadi pas perjalanan ke rumah sakit RSUD juga saya sempat ketemu tuh mobil polisi yang lagi nyiram disinfektan itu ya, yang kayak di Instagram tuh ada, itu beneran ada, dan itu kebetulan di belakang saya jadi nggak sempat kesemprot. Jadi ya itulah, memang kondisi Jakarta memang lagi rawan sih. Cuman kalau untuk saya sendiri ya demi kesehatan keluarga saya pribadi ya, ini untuk pendapat saya pribadi, demi kondisi keluarga saya yang di Solo, ya nanti lebaran otomatis mungkin saya di Jakarta dulu. Alhamdulillah masih ada saudara sih dari keluarga ibu, keluarga bapak juga ada di Jakarta. Takutnya akan saya negatif, walaupun saya negatif kan mungkin bisa saya bawa virus coronanya, mungkin nggak dari saya, mungkin dari pakaian atau dari apa, kan saya nggak tahu ya, kan bisa ngebawa ke Solo ya. Kalau yang kena masih muda, imunnya masih kuat sih ya nggak masalah, tapi kalau yang kena yang udah orang tua kan rawan ya. Nah jadi ya sebenarnya saya jujur prihatin sih buat orang-orang yang nekat buat mudik, tapi ya mau gimana lagi ya, kalau di Jakarta juga duit mereka kan nggak muter ya. Jadi ya bagus lah, malah mereka kembali ke daerah, barangkali di daerah nanti bisa muterin duit sendiri di daerah, jadi nggak perlu merantau ke Jakarta gitu loh. Saya juga sebenarnya kalau nggak ada pilihan, saya nggak bakal ngambil sih di Jakarta. Siapa yang mau ya, jauh dari keluarga itu nggak ada yang mau sih menurut saya. Kalau saya ya, kalau nggak tahu kalau orang lain sih mungkin ada, tapi kalau saya nggak suka lah kayak gitu. Jadi ya itu aja sharing saya untuk, alhamdulillah saya negatif lah COVID-19 nya, udah lega. Tinggal saya benar-benar fokus mau bersihin paru-paru saya ini pakai obat dari rumah sakit MMC tadi sama dokter Afyar Syah Abidin. Nah, barangkali kalau teman-teman ada yang mau nyoba tes di sana atau di rumah sakit rujukan pemerintah juga
boleh, nggak apa-apa. Kalau setahu saya di Solo malah gratis ya, kalau Jakarta bayar ya. Mungkin bayar awalnya kalau negatif ya, kalau positif mungkin dibayar pemerintahan ya. Ya oke lah, mungkin itu aja sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih udah menyaksikan, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih, assalamualaikum.